Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada media partner kami yaitu Teater Patri atas dukungan dan kerjasamanya. Tahun 1965, negeri yang bernama Indonesia dibanjiri darah atas daging merah. Banyak dari anak bangsa yang lari dan menetap mencari suaka di negara lain. Salah satunya Prancis. Rezim berganti, tetapi negeri ini terus meminta tumbal. Banyak dari mereka yang dihilangkan. Drama ini kami persembahkan untuk mereka yang dihilangkan secara paksa oleh negara. Langsung saja kita saksikan teater Bukit Senja yang berjudul L'Exil the 65 of Paris. Le ciel s'effondrer et la terre devient s'écrouler. De ma si même comme un fou du monde entier, tant que l'amour inondera mes Assalamualaikum. Ahli kubur. Claire, kamu lupa? Ini kan Paris. Lalu, bagaimana caranya menyapa ahli kubur dalam bahasa Prancis? Kamu menanyakan hal-hal bodoh. Metis, kamu tahu itu makam siapa? Yang ini? Iya betul. Oh, yang ini adalah makam Edith Piaf. Dia adalah salah satu penyanyi paling terkenal di Paris. Ada apa memang ya? Kalau makam siapa? Oh, yang di sebelah sini. Kalau yang itu adalah makam Edwin de la Croix. Dia adalah salah satu seniman yang paling terkenal pada masanya. Kalau yang itu makam siapa? Yang di ujung sana maksudnya? Yang sana? Yang warna itu. Kalau aku tidak salah ingat, itu adalah makam dari Honoré de Balzac. Dia adalah salah satu cerpenis dan dramawan yang paling terkenal. Ada apa emang? Kalau yang Claire Eden. Kenapa kamu malah menanyakan tentang pusara-pusara di makam ini? Bukannya kekasihku jauh lebih tahu dibanding aku? karena aku ingin menguji pengetahuan kekasihku. Oh iya, aku punya pertanyaan. Pertanyaan yang selalu ingin aku tanyakan ketika kita bertemu. Pertanyaan soal apa? Kenapa aku menyukai tempat ini? Bukan. Atau pertanyaan kenapa aku jatuh cinta sama kamu? Jangan bercanda, Claire. Aku serius. Metis. Hei, Apalagi? kamu tahu itu makam siapa? Masih soal makam. Baiklah. Yang mana? Yang Yang makam itu. siapa?
itu adalah makam Sadiq Hidayat. Ada apa emangnya? Kota ini penuh dengan orang-orang yang berani melawan. Menurutku, kamu termasuk di antaranya. Kenapa begitu? Ya, mungkin bukan sekarang. Bisa besok atau seterusnya. Oke. Lalu, apa pendapatmu tentang Sadiq Hidayat? Karena kekasihku kan selalu tahu tentang hal-hal yang ada di pusara makam ini. Sadiq Hidayat, aku tahu. Sadiq Hidayat itu berasal dari keluarga bangsawan. Kakeknya seorang penulis ternama yang berpihak pada pemerintah. Lalu, salah satu saudara perempuannya menikah dengan seorang jenderal. Oke. Namun, seperti yang diketahui, ia malah menentang pemerintahan Iran di bawah Reza Shah melalui tulisan-tulisannya yang jauh mendahului zamannya. Kritiknya yang tajam soal agama dan tatanan sosial membuat banyak kalangan merasa tidak nyaman. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk bunuh diri di apartemen. Bunuh diri? Oke. Lalu, apa persamaanku dengan Sadiq Hidayat? Sama-sama seorang novelis, cerpenis. Atau kematianku akan berupa bunuh diri di keesokan harinya? Bersamaan. Ya. Semuanya sama. Kecuali besok kamu tidak mati dengan cara bunuh diri. Oke. Lalu bagaimana dengan resismu? Oh iya, untung kamu mengingatkan. Claire, tesisku membahas tentang ideologi, politik dan senjatanya, dan pemerintahan yang membuat ibumu harus mencari suaka di sini sudah disetujui oleh dosenku, Claire. Claire, tolonglah pertemukan aku dengan ibumu. Tidak bisa, Metis. Kenapa? Kamu kan tahu, ibuku sakit. Dia mengidap skizo. Oke, aku tahu, tapi tolonglah aku untuk kali ini. Aku berjanji, aku akan membawa ibumu kembali ke Tidak Indonesia. bisa, Metis. Aku bilang tidak ya tidak. Claire, tolonglah. Tidak bisa. Kali ini saja, tolong. Oke. Kali ini aja. Besok kamu datang ke apartemen. Ingat, jangan terlalu malam. Terima kasih, Claire. Sous les étoiles de Montmartre, la guitare chante d'amour repas, un violon doux, un accordéon, le jazz manouche fait sa chanson. Danse avec moi dans la nuit, sous Paris la lune sourit, chaque note me parle d'amour. Apa kau tahu? Paris Amer ini sangat nikmat. Les cafés brillent d'un feu léger et nous flottent les Sungguh cœurs légers. nikmat.
Un refrain chaud, un souffle frais. Quand tu parles dans l'air, danse avec moi dans la nuit. Sous Paris la lune s'ouvre. Jamais me parle d'amour. Paris est jazz pour nous. Amer sangat nikmat, rasanya sungguh menggairahkan. Aku sangat suka Amer. Amer ini sangat nikmat. Sungguh nikmat. Danse avec Aku moi sangat suka rasa ini. Le jazz éclaire notre chemin. Tapi Sous les étoiles, je t'avoue. ha, Paris est jazz. aku sedang pusing. C'est moi. Pusing. Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya membayar segelas Amer yang nikmat ini? Semoga ada kawanku yang lewat malam ini, supaya aku tidak perlu mencuci piring malam ini. Hei, kayak kenal, Metis. Sialan. Hei, sudah lama kita tak berjumpa, Metis. Aku sudah menyiapkan minuman yang sangat nikmat untukmu. Apa yang kau mau? Sini duduk, Metis. Duduk. Kau minum dulu. Kau lagi mabuk ya? Tentu saja, karena angin ini sangat nikmat. Ayo minum, Baiklah. minumlah. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques ballons, puis les gens parmi. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir enchanté. D'un peuple épris de sa vieille cité. Reine Notre-Dame, à quoi pour un drame? Oui, mesdames. Hei, apa yang kamu lakukan? Tunggu saja kamu. Dia masih mabuk.
Hei, hadirin semuanya. Aku Julian Delacroix. Izinkan aku membacakan sebuah puisi yang berjudul Le Dormeur du Fall, karya Arthur Rimbaud. Di ceruk dedaunan, sungai bernyanyi, merapat liar. Di rumput penuh percat, keperakan, surya dari gunung angkuh menyinari lembah berbusa cahaya. Laskar muda, mulut nganga, tak menggetarkan dudung, teguk keselimuti selada biru segar, terwujud di rerumputan di bawah awan. Pucat di alas hijau, sinar menggerau, kaki di genangan batu, senyumnya bak, senyum anak sakit, nikmat tidur siang. Alam, dia beku, mulai agar hangat. Wangi tak menggetarkan lubang hidungnya. Minyak di terik surya, minyak di terik surya, tangan di dada, di tubuh tenang, dua lubang kesumbat. Terima kasih. Jangan kira kamu saja yang bisa membacakan puisi. Aku juga punya puisi untuk dibacakan. Mana? Coba tunjukkan. Sudah, duduk saja. Judulnya Peringatan, karya Wijitu. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan! Metis, aku tahu kau belajar puisi itu dari mana? Dari pacarmu yang orang Indonesia, bukan? Ya, lebih tepatnya ayahnya adalah orang Perancis dan ibunya adalah orang-orang yang terbuang. Eksil 65. Hei, mengapa kau memberhentikan aku ketika membacakan puisi? Metis, kau lihatlah aku. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku. Ya. Aku ada urusan. Apa kau tahu, Metis? Hei, tunggu dulu. Kau tahu? Apalagi? Metis, kalau kau gegabah, Metis, kau akan dianggap mata-mata. Kau sabarlah dulu, Metis. Aku ada urusan penting juga. Ini ada kekaitannya
dengan kekasihmu. Claire, Ya, tentu saja Claire. ada apa? Metis, kau tunggu dulu lah, sabar. Yang pertama Metis, kau jaga mata, jaga hati, jaga perasaan. Apa lagi ya? Gini, maksudku jaga emosi, terus dinginkan kepalamu. Hei, kau sedang mabuk. Bicara yang benar. Tentu saja. Metis, kemarin ada orang berpakaian serba hitam, rambutnya cepat. Dia memperkenalkan diri sebagai orang Indonesia. Dia menunjukkan sebuah foto yang sangat mirip kekasihmu. Lalu? Nah itu namanya juga nama kekasihmu. Nah, katanya Claire ini dia menulis sesuatu yang menyinggung pemerintahan di sana. Aku Hei, Metis! Metis! Tunggu sebentar! Berhenti! Metis! Jangan lanjut! Sial! Ini siapa yang membayar minuman ini? Sialan! Masa aku harus cuci piring lagi malam ini? Biasa teman tidak berguna. Masa yang seperti itu dianggap sebagai teman? Sialan. Nasib. Ibu takut, Len. Tidak apa-apa. Di sini ada Claire. Ibu tidak sendiri. Ibu hanya sedang bermimpi buruk saja. Tidak apa-apa. Di sini ada Claire. Oke? Ibu hanya sedang bermimpi buruk saja. Nafas. Oke. Tarik nafas. Di sini ada Claire. Ibu tidak perlu takut. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan, Claire. Jangan dibuka, Claire. Itu pasti Metis. Dia ingin menemui ibu.
Siapa Metis? Metis, kekasihku yang sudah pernah aku ceritakan pada ibu. Sudah, aku hanya sebentar. Claire? Kamu nggak apa-apa? Aneh. Seperti yang kau lihat, aku baik-baik saja. Ayo, ibu sudah pergi. Tunggu. Ada yang ingin aku tanyakan kepadamu. Soal apa? Mengapa ada orang Indonesia berambut cepak mencari kamu? Mungkin dia cuma iseng. Claire, aku bukan orang bodoh. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Maaf ya. Aku memang menulis koran untuk di sana. Tapi dengan nama pena. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Tidak ada intel yang dapat menemukanmu di Paris. Oh iya, aku juga mau bilang, minggu depan aku dan ibuku akan berangkat ke Indonesia. Aku diterima kerja di The James French Press yang ditempatkan di Indonesia. Kamu gila ya? Ibumu sedang sakit. Iya, aku memang gila. Perihal kuliah, aku bisa cuti. Perihal ibu, memang itu tujuanku kembali ke sana. Barangkali dengan kembalinya ke sana, ibu bisa merasa jauh lebih baik dan bisa sembuh dari sakitnya. Claire, sementara kamu sibuk bekerja di sana, siapa yang menjaga ibumu? Dan lagi pemerintahan yang sekarang memerintah, dia begitu otoriter. Buku-buku saja dibakar. Di sana masih banyak kerabat ibuku. Iya, aku paham bagaimana situasi di sana. Tapi aku bisa jaga diri. Dan aku harap kamu paham. Di dunia ini, aku tidak takut pada apapun. Kecuali satu. Tuhan. Ayo, ibu diam. Ini Metis, kekasihku yang sudah pernah aku ceritakan pada ibu. Maksud kedatanganku ke sini, aku ingin mendengarkan cerita tentang 65 itu. Apakah boleh? Apa ibu bersedia menceritakannya? Ya, aku ingat dengan peristiwa itu. Bagaimana mungkin aku bisa lupa? Peristiwa yang bahkan sampai saat ini masih bersemayam dan menghantui kehidupanku. Aku, Ratri Lestari. Dulunya, aku adalah seorang penari yang menghiasi mimpi dari gemulai tangan dan kaki yang menari. 1965 adalah satu tahun yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Di mana pada masa itu negeri ini masih begitu muda, masih penuh dengan harapan. Lambang negara dasarnya adalah Pancasila. Undang-Undang 45 mengukir begitu banyak peristiwa peralihan kepemimpinan yang mendesak, di mana Soekarno diganti Soeharto atas dalih keamanan negara. Mereka bilang Pancasila perlu disembuhkan. Mereka bilang komunis adalah dalih, hanya dalih untuk menghidupi semua ini. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Iya,
diberi kesempatan untuk bicara. Siapa yang bertanggung jawab? Hei, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab sedang sisanya harus rela pergi ke luar negara hanya untuk mencari suaka? Dan aku adalah satu manusia yang dibuang oleh negara, padahal aku tidak pernah tahu apa itu Marxis, apa itu Lenin. Metis, kamu ingin dengar secara detail kisah kelamku pada saat itu? Baiklah Metis, akan aku kisahkan kisah kelamku yang tidak akan pernah usai. Jadi, pada saat itu aku sedang menari. Besar. Suasana sekarang semakin genting dan mencekam. Anda harus segera mengambil keputusan. Datangilah surat ini. Sepertinya Anda sudah tidak mampu lagi memimpin negeri ini, Bu. Kalau aku tidak mau, bagaimana? Tidak mau. Kalau Anda tidak mau, nyawa Anda taruhannya.
baru di radio. Kita tidak tahu. Katanya pengganti pemimpin gunung besar melakukan pembersihan secara besar-besaran kepada mereka yang dituduh merah. Ah, masa? Iya, kata kakakku yang seorang wartawan. Oh, gitu. Ih, kamu mau kemana? Katanya mau nonton Hati-Hati Long Games aja. Oh, silakan ke Iya. Oh, aja aja. Kenapa Nona terburu-buru? Apakah ada pekerjaan yang menyebabkan? Tenang. Apa yang Anda cari? Apa yang Anda cari? Ada penjahat? Perhatikan, nama aku Philip Dubois dari Prancis. Aku bekerja pada surat kabar Dogarnya. Perkenalkan, nama Beratri. Tidak aman. Mari banyak dulu. Kita Sialan, cepat sekali dalam pergi. Mana dia? Hei, lihat perempuan lewat sini. tidak ada. Banyak perempuan lewat sini. Seperti apa yang kalian maksud? Yan, ini tuan, istri saya tuan. Ya, lagi sakit tuan. Yang ada wajahnya, dia sakit menular. Dengarkan, nama aku Philip Dubois dari Prancis. Aku bekerja pada surat kabar Dogar. Ini tuan, bukti. Ah, kita tahu dan tak mau tahu. Terima kasih Tuan.
Karena kalau aku duit sekali lagi, aku dari Prancis jauh-jauh. Karena Chelsea, aman ya. Ratri, satu di sini tidak aman. Dan sebetulnya kamu pergi sejauh-jauhnya. Bahkan pindah kota saja tak cukup. Ya, meskipun ini tempat lahir dan dibesarkan. Kalau kamu mau, aku bisa mengurus Prancis. Aku kamu nasib kamu. Tapi hatiku mengatakan kamu orang baik. Kalau kamu tidak mau, tak masalah. Baik Tuan, aku mau ikut denganmu. Iya. Ini adalah malam terakhir kita. Maksudnya? Maksudku, dalam waktu lama kita tidak akan bertemu. Claire, berjanjilah satu hal padaku. Kau akan kembali di sisiku. Mendengar cerita ibumu semalam membuatku jadi sedih. Kamu harus berhati-hati. Pemerintah yang sekarang ini sedang memerintah. Mereka begitu kejam. Menantunya adalah seorang prajurit elit. Orang-orang yang ditemukan akan dihilangkan, dipenjarakan. Kamu harus berhati-hati. Tenang saja, Metis. Aku akan kembali ke sisimu. Karena kamu tahu, di dunia ini aku tidak takut pada apapun kecuali satu, Tuhan. Sudah 1 tahun rasanya aku tidak pernah melihat Claire kembali. Aku begitu merindukannya. Halo.
Kami dari Teater Bukit Senja mengucapkan terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak,